di sini ada yang aneh gitu. Pak Pal melihat kok gak ada yang naik, gak ada yang turun gitu kan. Ini penerangan jalan, kemudian sering terjadi kecelakaan di situ dan korbannya juga banyak sekali yang meninggal di kecelakaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Yudma Purni di edisi Homaming Horor Malam Minggu, yang akan menemani malam minggu kalian dengan cerita-cerita horor atau segala sesuatu yang berbau-bau horor. Dan terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah share pengalaman horor kalian ke channel ini. Oke, pada edisi kali ini saya akan menceritakan 3 pengalaman horor yang dialami oleh orang-orang. Entah nanti cerita ini apakah menurut kalian horor atau biasa saja atau gimana, silahkan komen di bawah. Tapi kalau untuk saya sendiri masih horor ketika kalian suka dengan seseorang, tapi kalian tahu seseorang itu tidak akan bahagia dengan kalian. Kemudian kalian berusaha merubah diri kalian menjadi lebih baik, mencari apa yang dia butuhkan, apa yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia senang dengan kalian. Kalian kerja ke sana ke sini terus membuat apapun itu, terus tiba-tiba pagi hari kalian gak sengaja lihat statusnya yang seolah-olah menunjukkan kalau dia sudah menemukan kebahagiaannya, kenyamanannya dengan orang baru. Meskipun status itu hanya sekedar screenshot chat WhatsApp. Oke, tanpa lama-lama, siapkan makanan. Oke, tanpa lama-lama, siapkan makanan, pilih posisi bahan ternyaman, matikan lampu biar lebih seram, dan aktifkan imajinasi kalian. Cerita yang pertama dari seseorang yang bernama Pak Lan. Seperti biasa, namanya saya sembunyikan, saya samarkan. Cerita dari Pak Lan ini pengalaman Pak Lan ketika dia melihat sosok makhluk halus di dalam bus umum. Awal cerita, Pak Lan rencana mau ngopi di rumah temennya. Pada waktu itu sekitar pukul 8 malam. Nah, akses menuju ke rumah temennya ini ada 2 jalur. Yang pertama lewat jalan raya, lebih cepat, dan akses yang kedua lewat jalan desa. Emang agak lama dan jalannya juga muter-muter. Tapi kalau lewat jalan desa ini lebih aman. Soalnya emang di desa itu kan ramai. Nah, kalau lewat jalan raya juga memang ramai, banyak pengendara. Tapi kalau lewat jalan raya, Pak Lan harus melewati jalan yang terkenal angker. Dimana di jalan itu memang gak ada penerangan jalan, minim penerangan jalan. Kemudian sering terjadi kecelakaan di situ dan korbannya juga banyak sekali yang meninggal di kecelakaan itu. Dan memang di jalan itu juga samping-sampingnya juga rawa. Jadi ya kita tahu kalau rawa itu kan memang tempatnya makhluk itu tinggal. Nah, akhirnya Pak Parlan karena masih sore ya, masih pukul 8 malam pada waktu itu, Pak Lan berangkat lewat jalan raya besar gitu. Di perjalanan masih aman-aman saja, waktu berangkat masih aman-aman saja, tidak ada kejadian aneh atau kejadian ganjal saat melewati jalan itu karena masih ramai gitu kan, masih banyak pengendara yang lewat. Sampailah dia kan di rumah temennya. Di sana Pak Parlan ngopi, ngobrol dengan teman-temannya, nggak kerasa pukul 11 malam, sudah malam gitu. Ya kan emang sudah malam, terus takut juga mengganggu keluarga si temennya ini, akhirnya ya Pak Parlan pulang. Nah, saat pulang ini Pak Parlan bingung, apakah harus lewat desa atau lewat jalan raya yang terkenal angker itu tadi. Kalau lewat jalan desa, jalannya muter-muter juga lebih jauh gitu. Nah, posisi Pak Parlan ini juga sudah ngantuk dan takutnya kalau kelamaan gitu kan. Akhirnya kalau lewat jalan besar ini ya sepi tapi lebih cepat, tapi juga harus melewati jalan yang terkenal angker itu. Nah, si temennya Pak Parlan bilang ke Pak Parlan, udah lewat jalan raya aja gak apa-apa, bismillah, atau nanti juga bisa cari barengan gitu kan, cari temen lah biar gak sendiri. Jadi waktu lewat jalan itu ada temennya gitu kan, ada pemotor lain lah gitu.
Nah ya oke lah, Pak Parang kan lewat jalan yang angker itu, lewat jalan raya besar. Pak Parang jalan, kemudian saat mau memasuki jalan raya yang terkenal angker itu, Pak Parang itu kayak pelan-pelan gitu ya, nunggu ada barengan, nunggu ada motor lain yang lewat gitulah, biar gak sendiri pada waktu itu kan. Kebetulan memang sudah jam 11 malam gitu kan, jadi sepi, gak ada motor lewat gitu. Nah, akhirnya ya udahlah, Pak Parlan langsung lewat jalan angker itu agak kenceng, dia ngebut dia kan. Nah ketika Pak Parlan sedikit memasuki jalan angker itu, Pak Parlan melihat ke spion di belakang ada bus gitu kan, ada bus umum lah gitu. Pelan-pelan kan, pelan-pelan sambil menunggu bus itu biar ada temennya gitu kan. Oke. Terus busnya deket, agak kenceng ya busnya kan. Deket, kemudian nyala Pak Parlan. Terus Pak Parlan gas lagi kan, agak kenceng ngikutin bis itu. Nah, ketika bis itu setelah menyalip Pak Parlan, kemudian Pak Parlan tancap gasnya, tiba-tiba bus ini berhenti gitu. Pak Parlan kaget dong ya, setelah tancap gas tiba-tiba berhenti gitu kan. Jadi ngerem mendadak itu kan. Nah, di sini Pak Parlan juga agak gerundel karena habis nyalip langsung belok berhenti gitu aja gitu kan. Untungnya nggak nabrak itu. Nah setelah bis ini berhenti, kemudian Pak Parlan juga berhenti gitu, si kernet membuka pintu belakang gitu kan, buka set gitu, kemudian ditutup lagi. Nah di sini ada yang aneh gitu. Pak Parlan melihat kok gak ada yang naik, gak ada yang turun gitu kan. Ini bis kenapa gitu kan. Tambah marah Pak Parlan. Ini maksudnya bisnya gimana tuh? Udah rem mendadak kan, berhenti mendadak, nggak nurunin penumpang, nggak naik penumpang gitu. Di tempat angker juga gitu kan. Nah, setelah Pak Parlan gembel seperti itu, kemudian kernet menutup pintu belakang, kemudian jalanlah bis itu. Nah, setelah sedikit berjalan, masih pelan gitu kan, teman-teman, masih pelan, nggak sengaja Pak Parlan melihat ke belakang bus itu, bagian duduk belakang bus itu. Jadi kan di belakang kan ada kacanya ya kan, kalau dari luar kan kelihatan, terus ada juga tempat duduk yang di belakang itu. Nah di sini Pak Parlan kaget, hampir pingsan di situ. Soalnya Pak Parlan melihat di bagian belakang bus itu, Pak Parlan melihat kalau ruangan belakang bis itu penuh dengan sosok makhluk memakai baju putih dengan ikatan di kepalanya. Kita sebut pocong. Dan itu memenuhi ruangan bagian belakang bus itu. Dan makhluk itu menghadap ke belakang, alias menghadap ke Pak Parlan. Nah, di sini Pak Parlan menjelaskan kalau makhluk itu bentuknya seperti pocong ya. Ya kita bilang pocong, tapi wajahnya itu hitam rata gitu. Jadi gak ada matanya juga gak kelihatan gitu. Entah karena memang udah malam, mata Pak Parlan rabun atau gimana, jadi bentuk wajahnya gak kelihatan. Pokoknya bentuk pocong gitu, tapi wajahnya hitam gitu. Dan itu penuh di bagian belakang bus, di ruangan bagian belakang bus. Bayangkan teman-teman, kalau kalian di posisi ini kan, kalian lewat jalan angker, kemudian ada bus lewat, tiba-tiba berhenti, buka pintu, gak ada yang naik, gak ada yang turun, bis jalan, kemudian kalian melihat di bagian belakang bis itu penuh dengan pocong. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian lari atau mengejar bis itu atau gimana? Komen di bawah. Nah di sini kebetulan kejadian itu nggak terlalu jauh dari tempat saya bikin video ini ya. Jadi sekitar 2 kilo dari tempat saya video ini. Nah ini saya punya cuplikan kemarin malam sebelum saya buat video ini ya. Saya sudah ke tempat itu, ke jalan angker itu. Saya coba buat video di sana, saya videoin kan jalannya. Nah nanti silakan tonton, lihat bagi teman-teman yang punya kemampuan indera keenam atau kemampuan lebih itu, silahkan komen di bawah ada apa saja di video itu, di jalan itu. Ini videonya. Oke teman-teman, ini tempatnya ya, ini rawa-rawa. Cuma saya pakai kamera HP jadi gak kelihatan. Ini dari tadi ngebul juga ya, gak tahu ini. Nah ini jalannya panjang, masih sampai sana, itu masih sana. Dan nanti kita akan jalan ke sana. Oke, ini yang rawa-rawa, bener-bener gelap banget ya, ini gak kelihatan. Oke, lanjut ke yang lebih jelas ya, di agak sana. Tuh.
Nah teman-teman, ini jalannya ya. Ini saya ditemenin teman saya, jadi gak berani soalnya ini emang lagi sepi ya. Sekarang pukul jam 10 malam ya. Jadi ini nggak terlalu jelas, jadi saya rekam pakai kamera HP. Ini nanti teman-teman yang bisa ngelihat gimana tadi, ini saya ngeliat sesuatu ya di sini. Di belakang tadi ada sesuatu, di kamera nggak kelihatan. Nah, ini udah aman. Teman-teman, ini gelap banget ya, sepi. Ini ngeblur dari tadi, teman-teman. Ini kan minim penerangan di sini. Ini ngeblur terus ya. Wah, jenengan nggak? Ngeri. Terus. Wah, sayangnya ngeblur ya, teman-teman. Ini saya rekam pakai kamera HP soalnya. Wah, ngeblur jim sumpah. Blur pol. Ngeblurnya karena kameranya apa? Kekurangan cahaya. Oh. Nah, ini. Nah, di sini ya, teman-teman, yang sering terjadi kecelakaan itu di sini, dan korbannya juga banyak yang meninggal. Agak bener dim. Nah, ini ada tempat sampah di sini. Emang gelap banget ya, mohon maaf. Alatnya masih seadanya. Dipakai HP ini. Insya Allah nanti kalau ada rezeki ya beli kamera, kita explore ya. Tadi di sana saya melihat entah itu orang atau bukan ya, pakai baju merah kok, pakai baju merah tengah sawah gitu kan. Cuma dari kamera nggak kelihatan. Kayak ini udah mulai habis jalan horornya. Oke, itu tadi teman-teman video jalan angkernya ya. Jadi buat kalian yang bisa melihat gitu, silahkan komen di bawah. Ada apa saja di sana, ada makhluk apa saja kan. Di sana juga ada rawa juga kan. Ya, silahkan komen di bawah. Oke, lanjut ke cerita kedua. Cerita kali ini pengalaman seseorang yang bernama Rere. Nah, terima kasih Mbak Rere sudah share pengalaman horornya ke kami. Ini pengalaman Mbak Rere ketika dia mau tidur tapi belum baca doa. Nah, ini penting buat kalian ya yang mau tidur, penting banget untuk baca doa biar tidak kejadian seperti apa yang dialami oleh Mbak Rere ini. Awal cerita sekitar pukul 10 malam. Ini rencana Mbak Rere mau tidur ya, emang mau tidur gitu. Mau tidur, dia masuk kamar, kebetulan bapak ibunya masih di luar gitu ya, masih nonton TV gitu. Kini Mbak Rere udah ngantuk, kemudian dia masuk kamar mau tidur gitu. Pada waktu itu Mbak Rere lupa nggak baca doa tidur, karena udah saking ngantuknya mungkin ya. Mbak Rere tidur lupa nggak baca doa. Kemudian posisi dari Mbak Rere ini miring ke kiri gitu, jadi membelakangi kasur yang bagian belakang gitu kan. Mbak Rere tidur, kemudian Mbak Rere ini ngelilir itu kalau bahasa Indonesia itu terbangun di malam hari gitu. Ngelilir. Mbak Rere ngelilir, lihat jam udah hampir subuh gitu, sekitar jam 3 pagi. Nah, kan kalau tidur lagi kan takutnya kalau nggak subuhan nanti ya, takutnya kesiangan. Akhirnya Mbak Rere nggak tidur pada waktu itu, jam 3 pagi nggak tidur, nunggu subuh gitu kan. Nah, ini posisi Mbak Rere ini masih miring gitu, tidur miring masih membelakangi kasur bagian belakangnya. Nah, pintu kamar Mbak Rere emang sengaja dibuka gitu, jadi nggak dikunci atau nggak ditutup gitu, emang kebuka gitu kan. Nah, pada waktu Mbak Rere masih nggak tidur, masih keadaan miring sambil menunggu subuh, Mbak Rere kerasa kayak ada orang yang naik ke tempat tidurnya.
dikira itu ayahnya, ya udah akhirnya Mbak Rere nggak nengok lah, ya udah mungkin abinya, mungkin ayahnya gitu kan. Nah, setelah gak berapa lama kemudian azan subuh, Mbak Rere mau sholat subuh kan, dia berbalik arah, dan ternyata di belakang tubuhnya, di tempat tidur yang kosong di belakangnya itu ternyata gak ada orang. Nah, terus siapa gitu kan? Nah, kan buat memastikan ini Mbak Rere bangun, coba tanya ke ayah ibunya kan, ya tadi sampean ke tempat tidurku toh? Si ayah bilang, enggak Re, ayah sama ibu baru bangun ini. Nah, terus Rere bingung kan, ini siapa tadi yang naik ke tempat tidurnya? Dan itu real banget, kerasa banget. Jadi si Rere ini juga kerasa kalau ada hembusan nafas di bagian lehernya gitu kan. Jadi kayak emang ada orang di belakangnya. Itu suara nafasnya juga kedengar. Terus suara ngorok itu loh teman-teman ya, suara ngorok itu juga ada, kedengar juga. Terus kasur kan kalau dinaik orang itu kan masih kayak anjlong, apa ya, kayak kepencet gitu lah ya, ikut kepencet gitu kan, ikut ke bawah. Dan itu juga kasurnya gerak gitu loh, kayak emang ada orang yang naik gitu. Tapi ketika ditengok emang gak ada orang. Tapi pada waktu itu si Rere ini bilang kalau aroma yang timbul, ada aromanya juga. Aroma yang timbul itu kayak aroma neneknya. Nah, padahal neneknya itu nggak sedang di rumahnya. Itu. Nah, semenjak hari itu karena memang takut juga akhirnya si Rere kalau mau tidur itu kan kasurnya itu dipenuhi sama barang gitu ya, boneka, guling, bantal, jadi nggak ada yang naik lagi gitu. Dan yang penting jangan lupa doa, nggak lupa berdoa lagi, seperti itu. Oke, next, lanjut cerita yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga ini berasal dari seseorang guru bernama Ibu Dwi. Nah, Ibu Dwi ini mengajar di salah satu SMP. Nah, kebetulan SMP-nya pun juga dekat dengan tempat saya buat video ini gitu. Nah, ini Bu Dwi ini menceritakan pengalaman horornya ketika Bu Dwi sedang menunggu ujian akhir semester di SMP tersebut, di sekolah tersebut. Awal cerita pada waktu itu hari Senin pukul 6:30 pagi. Jadi kan emang pada waktu itu ada ujian kenaikan kelas di SMP itu. Jadi semua guru berangkat pagi buat mempersiapkan gitu kan. Tapi muridnya juga datangnya juga masih siang gitu. Nah, pada waktu itu sekitar pukul 6:30. Jadi Bu Dwi ini coba mempersiapkan kertas ulangannya, kemudian soal-soalnya itu dibawa ke kelas-kelas yang ada di SMP itu. Bawalah kan kertasnya itu ke setiap kelas. Nah, pada waktu itu kebetulan Bu Dwi menunggu ujian pagi di kelas 7A, di ruang kelas 7A. Nah, ruangan Bu Dwi ini berada di sebelahnya ruang kelas 7B. Jadi ruang kelas 7B ini berada di pojokan gitu teman-teman. Jadi kelasnya kan L gitu ya, bangunannya L, kemudian ini yang bagian sini 7A, kemudian 7B bagian pojok, kemudian 7C yang bagian sininya kan L gini, jadi 7C, 7B, 7A gitulah ya, pokoknya gitu. Nah, Bu Dwi kan masuk tuh ke kelas 7A gitu kan, masuk kelas 7A. Nah, pada waktu Bu Dwi jalan ke kelas 7A kan melewati kelas 7B. Nah, Bu Dwi ini heran, di kelas 7B itu kok sudah lengkap muridnya, sudah ada gurunya juga, dan sudah memulai ujian, padahal masih 6:30, masih pagi gitu. Nah, pada waktu itu memang Bu Dwi ini cuma lihatnya sekilas gitu, cuma kayak oh sudah mulai gitu aja. Jadi kayak lihat oh sudah mulai. Nah, pada waktu itu Bu Dwi masih belum ngeh gitu kan, belum ngeh ini kok sudah mulai gitu kan. Tapi pada waktu dia jalan, kemudian Bu Dwi masukkan kertas ulangan dan soalnya ke dalam kelas 7A, ke tempat dia ngajar, ke tempat dia nunggu, ke tempat dia menunggu ujian gitu. Lalu dia kembali ke kantor, ruangan itu masih ada itu. Kelas 7B itu masih penuh dengan muridnya, sudah mulai ujiannya juga, dan sudah ada gurunya ya, gitu kan. Dia kembali ke kantor, Bu Dwi kembali ke kantor, tanyakan ke temannya, Bu, kok kelas 7B sudah dimulai? Itu anak-anak kelas berapa gitu kan.
Temennya jawab, guru lain jawab, loh bu, kelas 7B kan nggak dipakai, kosong gitu. Terus Bu Dwi, loh tapi tadi rame loh bu, ada gurunya juga dan juga anak-anaknya, tapi anak-anaknya kok seragamnya beda ya, seragamnya kok putih semua gitu. Nah di situ Budi baru nyadar kalau yang dia lihat itu bukan manusia, tetapi makhluk yang ada di sekolah itu juga ikut ujian pada hari itu. Terus Budi karena penasaran gitu kan, karena penasaran coba dicek lah ke kelas 7B. Dia cek dan emang ruang kelas 7B itu emang masih berantakan, kursinya juga belum ditata, kotor juga. Tapi kok Budi melihat udah dipakai. Nah, oke, teman-teman, ini kelas 7A ya. Kelas 7A, terus yang nggak kepakai kan kelas tengah ini. Nah ini di pojokan ini yang tadi saya maksud, kan di dalamnya bangkunya kayak gini. Di sini baunya nggak enak, coba gak enak. Nah ini saya sore ya kesini, kalau malam nggak berani. Nah ini tempatnya masih seperti ini, terus kejadiannya itu kayak yang saya ceritakan tadi. Kebetulan ini dekat rumah saya ya, jadi bisa langsung ke sini. Di sini baunya kelawar. Ini nggak bisa masuk, dikunci soalnya. Nah ini. Oke, gimana teman-teman? Apakah ceritanya serem atau biasa saja? Silahkan komen di bawah. Atau kalian masih merasa ini biasa saja? Kalau kalian punya cerita horor yang lebih serem, silahkan kirim cerita horor kalian ke email yang ada di deskripsi, atau di IG saya juga bisa, atau di Facebook saya juga bisa. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, sampai saat ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe agar kalian tidak ketinggalan video cerita-cerita horor atau sesuatu yang berbau-bau horor di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.